karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Dan terima kasih pada hari ini Engkau sudah mengantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus untuk bertemu dengan kasih-Mu, bertemu dengan segala hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah ya Tuhan Kau mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur dan siap ditanami kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami dengan iman dapat menerima semua yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dari pikiran, perkataan, perbuatan kami, hal-hal yang timbul di dalam hati kami. Banyak hal yang Tuhan dapati tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi demi putra-Mu yang terkasih, ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Supaya kami layak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya benih yang ditaburkan tidak jatuh dengan sia-sia, tetapi justru berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Dan itu semua untuk puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu di mana Kristus diberitakan, di situ Roh Kudus saja yang bekerja untuk mengubahkan pikiran dan hati kami yang jahat, supaya kami berbalik dari setiap jalan kami yang jahat. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hamba-Mu memiliki banyak keterbatasan, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Biarlah Tuhan sendiri, Engkau yang begitu mengasihi jemaat-Mu, Engkau sendiri yang bekerja dan merawat setiap jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa, satu-satunya Allah yang benar kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum duduk kita salam kiri kanan, katakan, kamu datang ya hujan-hujan. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua ya. Oh, ada beberapa bapak-bapak juga yang lagi datang, Pak Maudi. Puji Tuhan. Terima kasih. Ada Bapak Sitepu juga. Shalom Pak, saya manggilnya Bapak karena inang mertua saya itu Sinambela. Sinambela sama Sitepu katanya sama ya? Betul ya? Jadi saya manggilnya Bapak gitu ya, jadi Bapak saya beneran Bapak gitu ya. Kayak papi gitu jadinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih selamat datang di Dok 4 bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Ya, di sini ada tagline Christ for you, Kristus untukmu. Di sini kami hanya memberitakan Kristus, bukan hanya untuk jemaat yang baru datang, tetapi untuk semua jemaat Dok 4. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Paskah. Minggu kedua setelah Paskah. Selama 40 hari Tuhan Yesus berjalan menampakkan dirinya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Dan Tuhan Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan selama beberapa minggu ini kita akan membahas itu. Dan apa yang diceritakan kepada para murid-murid, dia tidak mengajarkan berita yang baru, dia tetap mengulang yang dia kerjakan selama 3,5 tahun terakhir. Dia memberitakan kerajaan Allah, dia mengulang lagi, menerjemahkan lagi karena para murid masih belum mengerti. Jadi dia memberitakan kerajaan Allah. Dan salah satu mungkin yang paling pas untuk kita belajar hari ini adalah dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Sebagai dasar untuk minggu-minggu yang akan datang saat dia mendatangi Petrus. Dia katakan gembalakanlah domba-dombaku ya kan. Beberapa pesan-pesan terakhir sebelum dia naik ke surga. Jadi kita masih punya 3 kali minggu untuk membahas apa yang Tuhan kerjakan selama Tuhan Yesus 40 hari. Berjalan di tengah murid-muridnya. Dan Bapak Ibu ingat minggu lalu kita bahas apa? Minggu lalu kita bahas apa Bapak Ibu yang terkasih? Ya Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa ya? Bapak Ibu saya nggak nanya khotbah tahun lalu loh Bapak Ibu, minggu lalu. Minggu lalu kita bahas apa? Thomas, para murid-murid ya. Mereka, Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan para muridnya yang laki-laki. Kalau hari Paskah kita bahas tentang para wanita, minggu lalu kita bahas tentang para pria. Dan hari ini kita akan kembali mengingat salah satu pengajaran Tuhan sebelum dia mati.
Dia katakan, akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-21. Agak panjang ya, tetapi saya yakin beberapa minggu yang lalu sempat saya bahas ini. Ya, waktu jemaat di Wahyu, 7 jemaat di Wahyu, ini sempat kita kutip juga, gembala yang baik. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri, kita membaca bersama-sama dengan perikop gembala yang baik. Kita baca sama-sama, jangan saling mendahului dengan pikiran fokus yang penuh Bapak Ibu lama kalau baca Facebook kan, apalagi baca firman harusnya tahan 5 pasal sebenarnya. Ya, inilah Injil Kristus, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Amin. Silakan duduk. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang membaca, merenungkan. Terlebih melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya buka dengan satu kisah, satu cerita ya. Supaya Bapak Ibu mengerti arah khotbah ini mau kemana.
beberapa minggu lalu kalau nggak salah, minggu lalu saya ke Gramedia dengan anak saya. Anak saya umurnya 3 tahun. Saya sangat suka ke toko buku Bapak Ibu. Saya bisa 2-3 jam tuh gak nyadar. Saya check in satu-satu ya buku mana yang kira-kira saya mau beli. Dan itu adalah suatu kebiasaan yang ingin saya ajarkan kepada anak saya. Artinya boleh kamu suka main di mall, tetapi lebih bagus lagi kalau kamu lama-lama di toko buku. Kamu mau beli buku apa kira-kira kamu yang pilih sendiri. Akhirnya saya tinggalkan dia, bebaskan dia cari. Kalau dia kebetulan ada satu bukunya yang hilang dan dia ambil yang sama persis. Dia bilang begini, "Mami, aku mau beli ini." Saya katakan, "Tidak, kamu sudah pernah punya buku itu. Kalau kamu sudah pernah punya buku itu, kamu cari sampai dapat. Mami gak mau beli yang sama lagi." Akhirnya dia taruh. Kemudian dia pergilah ke rak-rak buku yang lain. Kan dia masih 3 tahun ya Bapak Ibu, rak-rak di Gramedia kan tinggi-tinggi ya. Nah, akhirnya saya mau coba, ini anak berani ya, gak ya kalau ditinggal. Akhirnya saya mulai sembunyi di rak-rak sambil memperhatikan dia. Dia sibuk, dia bongkar, terus dia taruh lagi ke tempatnya. Nah, saya pikir ini anak kok dia ngelihat ke kiri kanan, saya nggak ada. Tapi kok dia nggak nangis ya. Akhirnya saya perhatikan lagi dia pindah, dia sampai dari ujung ke ujung tanpa saya temani. Dan akhirnya saya perhatikan, ini anak kok nggak nangis, walaupun dia lihat kiri kanan mamanya nggak ada. Kan keisengan saya muncul, saya sembunyi di rak, perhatikan dia cari. Kemudian akhirnya saya sibuk lagi, baca buku yang lain sambil curi-curi pandang. Tiba-tiba dia ada di sebelah saya. Terus saya katakan, "Loh Cil, kok tadi nggak nangis mami tinggal?" Dia katakan begini, "Kan ada suara mami." Dia katakan begitu. Ternyata dia memastikan saya tetap ada di sekitar dia dengan suara langkah kaki saya. Sepatu saya agak tebal kan. Dia hafal langkah kaki saya. Dia hafal waktu saya mungkin sedang bergumam dengan membaca sinopsis atau baca buku. Dia katakan, "Kan ada suara mami." Artinya apa Bapak Ibu? Anak kecil sekalipun, anak-anak Bapak Ibu sekalipun, walaupun mereka masih kecil, mereka hafal siapa orang tuanya. Bahkan mereka hafal langkah kaki kita. Ya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau anak kecil saja tahu suara orang tuanya, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini suara siapa yang Bapak Ibu dengar? Ya. Suara apa yang hari-hari ini Bapak Ibu dengar setiap hari? Karena Bapak Ibu yang terkasih, ini kenapa tidak bisa? Karena hari-hari ini Bapak Ibu kita hidup di masa paling berisik. Ya, paling berisik. Bapak Ibu bangun, Bapak Ibu sudah mendengar keberisikan. Dari apa? Dari HP Bapak Ibu. Apa yang keberisikan hari-hari ini muncul? Tokoh politik saling menjatuhkan tokoh politik. Ya, semua tokoh partai ya kan, contohnya di Tempo baru ada siapa ya, lukisan siapa, salah satu petinggi partai politik mana, wakil presiden keberapa, lagi ngomongin presiden keberapa, semua berisik. Terus muncul lagi berita-berita yang lain, berita perang lah, berita ekonomi kah, atau berita ulang tahun kah ya. Siapalah yang kemarin beberapa hari lalu ulang tahun Bapak Ibu lihat. Kita hidup di dunia yang paling berisik sepanjang segala zaman. Beda dengan Bapak Ibu dulu waktu belum punya HP, belum punya sosial media. Kita baru tahu cerita kalau misalnya kita putar radio atau buka TV. Itu pun kita nggak langsung, dulu kan kita bangun nggak langsung buka TV. Dulu masih banyak yang bisa kita kerjakan, tetapi kita sekarang kita bangun, kita sudah buka HP. Karena barang yang kecil itu membuat kehidupan kita itu berisik sekali. Dulu Bapak Ibu mau gak berantem sama orang yang Bapak Ibu kenal? Kita katakan ngapain saya berantem sama orang yang saya gak kenal, orang gila. Tapi sekarang Bapak Ibu biasa aja berantem sama orang yang Bapak Ibu gak kenal kan di sosmed. Ya, Info Jayapura hari ini. Ya kan? Bapak Ibu balesin komen itu satu-satu, itu dari dunia mana, itu anak siapa. Bapak Ibu balas-balesin.
Kita hidup di masa yang paling berisik. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kita 2000 tahun yang lalu bahkan sampai saat ini Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, hari-hari ini Bapak Ibu dengerin siapa? Bapak Ibu, saya yakin beberapa minggu lalu saya nunjukin foto ini ya. Saya nunjukin cerita ini ya. Jadi Bapak Ibu, dulu kandang domba dulu kayak gini. Ya, pintunya enggak ada, tapi gembalanya yang ada di pintu itu untuk menjaga para domba-dombanya. Ya, nah kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba berbicara tentang akulah gembala yang baik? Bapak Ibu, Yohanes 9 sebelumnya Tuhan Yesus tuh baru saja menyembuhkan orang buta. Dan sayangnya para pemimpin agama Yahudi justru mengusir orang yang baru disembuhkan itu. Mengusir keluar dari sinagog karena dia berani bersaksi tentang Yesus. Bisa-bisanya seorang pemimpin agama mengusir jemaatnya. Karena jemaatnya bercerita tentang kebenaran. Akhirnya Tuhan Yesus mulai berbicara tentang gembala. Tuhan Yesus berikan 3 jenis orang-orang yang terlibat di dalam kandang ini ya Bapak Ibu. Yang pertama apa? Pencuri dan perampok. Ya. Pencuri dan perampok ini Tuhan katakan mereka enggak lewat pintu, karena kan saya katakan pintunya di mana? Pintunya enggak ada, pintunya itu adalah gembala yang jaga. Nah kalau pencuri dan perampok, mereka itu enggak lewat pintu kata Tuhan Yesus, tapi mereka manjat tembok. Mereka enggak punya hak atas domba-domba itu, tetapi mereka hanya datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Ini gambaran pertama, apa yang terjadi di dalam proses penggembalaan. Ya. Apa yang menggambarkan pencuri dan perampok kira-kira hari-hari ini Bapak Ibu? Di tengah dunia yang bising ini, siapa pencuri dan perampok? Biasanya pencuri dan perampok ini adalah ideologi-ideologi, kenikmatan duniawi, kekuasaan yang mengklaim mereka bisa memenuhi jiwa kita. Makanya dia datang untuk mencuri sesuatu yang sebenarnya bukan milik dia. Dunia saat ini menawarkan Bapak Ibu apa? Kaya, punya kekuasaan. Saya sudah katakan berkali-kali, saya khotbah sama Bapak Ibu hanya 1 jam. Itu pun mungkin Bapak Ibu katakan, aduh lama sekali 1 jam. Berjam-jam Bapak Ibu di luar sana, Bapak Ibu dengerin siapa? Paham? Gak sebanding sebenarnya. Tetapi yang digolongkan sebagai pencuri dan perampok adalah mereka yang mencuri imanmu Bapak Ibu. Mereka yang merusak jiwamu. Mereka yang menghancurkan hidupmu. Sayangnya Bapak Ibu lebih suka pencuri dan perampok ini. Yang mencuri iman Bapak Ibu, yang mencuri damai sejahtera Bapak Ibu, yang menghancurkan hidupmu, yang membuat Bapak Ibu mengejar terus kesia-siaan. Karena dunia di luar sana juga berkhotbah untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat HP, kan saya sudah katakan kita di tengah dunia yang bising. Ya. Anak-anak kita saja di tengah pasar, dia tahu suara mamanya yang nawar itu yang mana. Lagi nawar, Bu ini cabenya berapa? Ada berapa puluh ibu-ibu yang menanyakan pertanyaan yang sama, tapi seorang anak tahu suara mamanya yang mana. Tapi hari-hari ini siapa yang Bapak Ibu dengar? Apakah si pencuri dan perampok ini yang justru mengajarkan Bapak Ibu untuk mengejar hal duniawi, untuk mengejar kesia-siaan, Bapak Ibu ngejar terus sesuatu yang gak bisa selesai-selesai untuk memuaskan hati Bapak Ibu. Mereka lah yang disebut sebagai pencuri dan perampok. Bagaimana mereka melompat dinding itu, seharusnya mereka nggak punya hak atas jiwa-jiwa domba-domba itu, tetapi pencuri dan perampok ini lompat tinggi untuk mengklaim, tetapi bukan untuk dimiliki dan disayang, tetapi ayat 10 tadi berkata apa? Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Di tengah dunia yang berisik saat ini Bapak Ibu. Jangan sampai ternyata Bapak Ibu lebih suka suara pencuri, suara si perampok daripada suara si gembala. Ya. Yesus sedang menyingkapkan
para pemimpin tadi, para pemimpin agama Yahudi yang mengusir sosok yang menerima berkat Tuhan, yang disembuhkan oleh Tuhan, tetapi mereka usir. Karena mereka hanyalah seorang pencuri dan perampok. Siapa yang suara hari-hari ini yang Bapak Ibu dengar? Atau yang kedua begini, ada yang namanya gembala upahan. Gembala upahan ini lebih apa saya katakan ya? Lebih mulus. Kalau yang ini kan lebih lompat. Lompat tuh kita tahu, oh dia harusnya nggak ada di sini. Gembala upahan, apa tugasnya gembala sebenarnya? Untuk nuntun domba-domba ini. Tapi gembala upahan ini dia nggak terang-terangan jahat, langsung kita tahu, oh ini jahat ya. Tetapi dia tetap bekerja, dia memang bekerja tetap sebagai gembala. Tapi giliran ada ujiannya, giliran ada tantangan, ketika serigala datang dia lari. Dia tinggalkan domba-domba ini. Kenapa dia lari? Karena dia itu seorang upahan. Dia nggak peduli dengan domba-domba itu. Yang motivasinya adalah upah, bukan kasih, bukan kesetiaan. Nah, kira-kira siapa yang hari-hari ini Bapak Ibu dengar? Apakah seorang pemimpin-pemimpin agama yang justru mengejar popularisme semata, ya, yang menjanjikan gereja atau ada hamba Tuhan yang menjanjikan kita pasti kaya, kita pasti diberkati Tuhan, ya. Giliran waktu kita katakan, oh hamba Tuhan katakan, semua pengikut Kristus pasti kaya. Giliran datang seorang domba yang bergumul, oh iya, kamu kurang imannya itu. Dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia ajarkan. Bahkan mungkin ini gambaran kita sendiri, kita itu melayani pengen diakui. Ya. Dunia ini mengajarkan kita sejahtera, kaya, pasti diberkati Tuhan. Tapi sampai batas tertentu, saat ada pencobaan, ada pergumulan, ada tantangan, gembala upahan itu akan lari dan tidak menolong domba-domba yang butuh untuk ditolong. Di zaman kita ini kurang banyak apalagi motivasi Kristen ya kan. Khotbah motivasi Kristen, semuanya positif, semuanya membangun, semua menyenangkan. Tetapi apakah benar itu adalah suara dari sang gembala yang sejati? Ya, kita gampang sekali mengikuti tren, tapi kita sulit untuk menerima firman dari Kristus sendiri. Ya, inilah gembala upahan yang bahkan tidak memperhatikan domba-dombanya. Dan sayangnya, kondisi yang ketiga sangat didukung dengan domba yang sesat. Idealnya gimana? Seharusnya Bapak Ibu kita semua sebagai domba-domba harusnya idealnya gimana? Di tengah dunia yang begitu berisik, di tengah dunia yang begitu banyak tantangannya, di tengah dunia yang begitu menakutkan, idealnya kita seharusnya seperti domba yang seperti apa? Idealnya kalau Tuhan Yesus berkata tadi apa? Jika semua domba, kita baca 1, 2, 3, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi idealnya saat gembala membawa dombanya itu keluar, idealnya dombanya itu ngikutin, ngekorin, dan karena mereka mengenal suara si gembala. Dan idealnya kalau ada orang asing, di ayat 5, 1, 2, 3, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka seharusnya lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Idealnya gini, ini seideal-idealnya kita sebagai domba. Tapi faktanya apa? Rasul Petrus katakan, kamu yang saya lingkarin itu, kamu sesat. Idealnya seharusnya kita mengenal siapa gembala kita. Seharusnya idealnya kita mengenal suara gembala kita. Tetapi Rasul Petrus katakan kamu sesat seperti domba.
Bahkan Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu bisa baca ya. Ini akan menjadi khotbah yang sangat panjang kalau saya tambahkan Yehezkiel 34, tapi saya minta Bapak Ibu baca Yehezkiel 34. Yehezkiel 34 ini konteksnya Bapak Ibu, bangsa Israel. Mereka dibuang ke Babel, ya, Yerusalem hancur, bait Allah hancur, para pemimpin bangsa Israel yang harusnya menjadi gembala tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka gagal. Mereka hanya mengembalakan diri mereka sendiri. Tetapi Tuhan berjanji. Coba buka Yesaya 34 ayat 11. Sedikit saja. Tuhan Yesus, Allah berjanji untuk memberikan Yehezkiel 34 ayat 11. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Sebelumnya Bapak Ibu kalau baca tercerai-berai semuanya. Domba-domba ini tercerai-berai, para pemimpin bangsa Israel tidak menjalankan tugas pengembalaan dengan baik. Dan akhirnya Tuhan katakan, aku sendiri yang akan datang dan aku sendiri yang akan cari. Karena kondisi domba-domba ini tercerai-berai, katakan tercerai-berai. Bapak Ibu tahu tercerai-berai? Gak ada arahnya. Bapak Ibu, domba adalah hewan yang tidak punya kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Ya, beda dengan hewan-hewan yang lain. Tetapi domba itu tidak punya pertahanan untuk membela dirinya sendiri. Bahkan dia bingung mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Dia hanya dengar suara gembalanya. Tapi saat gembalanya tidak mengerjakan tugas itu dengan baik, apabila ada pencuri, ada perampok, atau ada gembala upahan, seperti para pemimpin bangsa Israel di masa lalu, mereka tercerai-berai, mereka tersesat. Bapak Ibu bayangkan domba yang tersesat, nggak tahu kiri, kanan, depan, belakang mau kemana nggak tahu. Dia kalau di depan ada serigala dia udah nggak tahu. Tapi nyatanya Bapak Ibu kembali ke PowerPoint, Tuhan melalui Rasul Petrus berkata, kamu sesat. Kamu sesat. Kita semua adalah domba-domba yang gak tahu harusnya kita kemana perginya. Kita mau cari padang rumput, kita mau cari tempat yang tenang, tapi kita nggak tahu, kita tertipu dengan suara-suara yang meyakinkan seperti tadi. Gembala upahan kah? Atau bahkan pencuri dan perampok. Yang mencuri iman Bapak Ibu, yang merampok jiwa Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu meninggalkan peribadatan, yang membuat Bapak Ibu meninggalkan Tuhan. Hanya karena Bapak Ibu mendengar si pencuri dan si perampok ini. Kita adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan Bapak Ibu. Seperti domba yang tercerai-berai, gak tahu mau ke kiri mau ke kanan. Tercerai-berai, kehilangan arah, kehilangan orientasi. Jadi saya mau tanya hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sering suka dengar hari-hari ini? Apakah sesuatu yang mencuri iman Bapak Ibu? Sesuatu yang membinasakan jiwa Bapak Ibu, sesuatu yang membuat Bapak Ibu terus mengejar kesia-siaan, terus mengejar kesia-siaan. Hari ini gak dapat, besok saya harus dapat. Besok saya gak dapat lagi, saya harus dapat itu besok. Akhirnya membuat kita semakin kehilangan arah. Itu bukan suara sang gembala Bapak Ibu. Ya. Perhatikan siapa yang Bapak Ibu dengar hari ini. Pencuri, perampok, ataukah gembala upahan. Gembala pesanan, hamba Tuhan pesanan. Ya. Bagaimana kita bisa melihat ini? Kita kembali lagi. Tuhan mulai memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku. Bapak Ibu ingat ini? Kisah ini siapa ya di tengah semak belukar tak terbakar, tak hangus terbakar ini? Musa. Musa pernah tanya begini, Tuhan, kan Allah menyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Terus Musa nanya gini, saya harus bilang apa apabila orang Israel nanya kepada aku
Bagaimana saya kasih tahu namanya itu siapa yang utus saya? Terus firman Tuhan keluar dari api ini berkata, aku adalah aku. Ini tuh udah terkenal banget lah sama para pemimpin bangsa Israel. Kemudian dalam kisah ini Tuhan mulai kutip, akulah pintu. Ya. Dia mulai menyatakan dirinya sebagai Allah. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang kitab Yohanes ini, kelihatan banget sebelnya para pemimpin agama ini karena Tuhan Yesus selalu mengatakan, akulah roti, akulah gembala yang baik, akulah pintu. Karena dia pakai kata aku adalah aku itu. Pribadi yang memperkenalkan dirinya kepada Musa dan Yesus menggunakan kata yang sama untuk menceritakan dirinya. Dan di sini pembacaan kita, Tuhan Yesus katakan, akulah pintu. Ya, bulan lalu ya, atau 2 bulan lalu kita sudah bahas tentang pintu. Pintu yang terbuka dan tertutup, itu jemaat apa? Jemaat apa Bapak Ibu? Ya, lihatlah catatannya sendiri ya Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus katakan begini, kita baca kembali lagi sama-sama, 1, 2, 3, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu tahu pintu? Tahu lah ya, pintu itu ada kuncinya ya, ada terotoritasi, ada aman, ada rasa aman gitu ya. Dan Tuhan katakan bahwa barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Rasa-rasanya hanya Kristuslah yang bisa ngomong memberikan kepastian seperti ini Bapak Ibu. Hanya Kristus yang bisa memberikan kepastian. Akan diselamatkan. Bahasa selamat yang Tuhan Yesus pakai, itu dia pakai diselamatkan, disehatkan, dipulihkan secara menyeluruh. Katakan secara menyeluruh. Bukan hanya tadinya harus dihukum, jadinya enggak dihukum. Tidak, tetapi dia memulihkan kondisi kita secara total. Dan Tuhan katakan barang siapa masuk melalui dia akan dipulihkan secara total. Kata Yesus. Dan apa yang menyertai itu? Dia akan keluar masuk menemukan padang rumput. Padang rumput ini gambaran kebebasan yang penuh. Domba-domba bisa bergerak bebas. Di bawah bimbingan, perlindungan gembala. Jadi gembala ini dia kan punya tongkat tuh ya. Tuh ada tongkatnya. Satu tajam, satu ada lengkungannya. Tongkat itu ada 2 fungsinya. Yang lengkung untuk narik hewan-hewan domba-domba yang meleng-meleng. Tapi bagian yang satu lagi yang lurus itu untuk mukul serigala. Memukul ancaman. Nah, sebebas itulah domba-domba yang bertemu dengan Kristus. Sebebas itulah kita saat bertemu dengan padang rumput. Kita mau lari ke sana ke sini, ada gembala yang jaga kita. Ada gembala yang memproteksi kita. Dan Tuhan Yesus katakan barang siapa melalui aku dia akan selamat dan dia akan menemukan padang rumput. Kebebasan, keamanan, damai sejahtera. Yang minggu lalu kita udah bahas tentang damai sejahtera. Di tengah dunia yang berisik hari-hari ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu butuhkan tuh hanya padang rumput. Di tengah dunia yang hingar-bingar, yang Bapak Ibu butuhkan hanyalah padang rumput. Makanya Mazmur 23 berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku di padang yang berumput hijau, air yang tenang. Itu yang Bapak Ibu butuhkan. Di tengah dunia yang berisik ini, yang kita butuhkan adalah suara gembala yang membawa kita ke padang rumput dan kepada air yang tenang.
Ini kontras sekali dengan para pencuri yang Tuhan Yesus katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi sang gembala, dia membawa kita ke padang rumput, membawa kita kepada kehidupan, membawa kita ke dalam damai sejahtera yang sejati. Dunia ini begitu sibuk mencari kehidupan. Dunia ini begitu sibuk mencari damai sejahtera. Tadi saya katakan di awal kita itu hidup di masa paling berisik, tetapi di masa paling berisik ini jugalah banyak orang yang depresi. Benar enggak? Di tengah bangsa, di tengah keadaan, di tengah kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, kita justru ada di masa orang paling kehilangan arah. Terhilang, merasakan kesepian. Oleh karena itu Kristus berkata, barang siapa melalui aku, ia akan selamat dan ia akan keluar dan menemukan padang rumput. Dunia ini ngajarin tentang kelimpahan, dunia ini ngajarin tentang kekayaan, dunia ini ngajarin tentang sukacita. Tapi tidak ada yang bisa menjamin perkataan ini. Barang siapa melalui aku, dia akan selamat dan menemukan padang rumput. Siapa yang bisa menjamin itu? Presiden sekalipun janjinya aja belum tentu terpenuhi. Ya. Tokoh politik apapun atau agama apapun di dunia ini selain kekristenan. Semua mengajarkan tentang hidup, semua mengajarkan tentang damai, semua mengajarkan tentang perbuatan baik. Tapi tidak ada yang bisa menjamin keselamatan. Dan itulah yang Kristus kembali beritakan sepanjang 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan salah satu poin yang paling penting, Tuhan ingatkan bagi kita di masa setelah Paskah ini, menuju kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Salah satu poin paling penting, di tengah dunia yang berisik ini adalah Bapak Ibu membutuhkan gembala yang baik. Ya, barang siapa melalui aku, akulah pintu. Ini sudah, dialah pintunya. Barang siapa yang melalui pintu itu, dia akan selamat, menemukan padang rumput. Dunia juga berkhotbah Bapak Ibu tentang kekayaan, tentang kenyamanan, tentang damai sejahtera. Tetapi hanya Kristus adalah gembala yang sejati yang bisa memberikan itu. Mazmur 23. Jadi kalau kita ngomongin akulah gembala yang baik, kita tuh bisa kemana-mana gitu ya. Mazmur 23, Yehezkiel 34 tadi. Ya, karena Kristuslah penggenapan Yehezkiel tadi. Aku akan datang sendiri dan aku akan mencari sendiri, kata Tuhan. Dan dia setelah katakan akulah pintu, dia lanjutkan dengan akulah gembala. Ya, tadi saya juga tanya, hari-hari ini siapa yang Bapak Ibu sering dengar? Apa yang Bapak Ibu cari hari-hari ini? Apa yang paling sering Bapak Ibu dengar? Di HP yang paling sering Bapak Ibu buka? Apakah si pencuri, perampok, si gembala upahan, ataukah si sang gembala? Akulah gembala. Dia lanjutkan dengan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik seperti apa? Dia kasih tahu. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau diterjemahkan ya, kalau pakai bahasa aslinya harusnya tuh akulah sang. Jadi ada depannya ada sesuatu gitu, sang gembala yang baik. Yang benar-benar sejati, yang benar-benar penuh. Gembala yang baik bukan berarti cuman gembala yang tidak jahat, tetapi dialah pribadi yang memenuhi semua unsur standar seorang gembala. Ya. Kan kalau kita katakan gembala yang baik, oh berarti dia bukan gembala yang jahat. Bukan hanya dia bukan gembala yang jahat, tetapi dialah sosok yang memenuhi, yang mewujudkan seluruh makna dari kata gembala. Akulah sang gembala yang baik. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya. Bahkan memberikan itu dikatakan meletakkan nyawanya.
untuk domba-domba. Itu yang beberapa minggu lalu kita peringati. Ya. Bapak Ibu tahu meletakkan HP. Beda dengan saya menjatuhkan HP. Menjatuhkan itu enggak sengaja, terjatuh. Tapi meletakkan dengan sengaja, saya meletakkan HP saya. Itulah bahasa yang dia katakan. Dia meletakkan nyawanya dengan tujuan, emang dia mau untuk meletakkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini yang kita katakan sebagai pengorbanan Kristus. Dosa kita bukan sekedar diampuni, karena Tuhan tutup mata, pura-pura enggak tahu, ya sudahlah, saya pura-pura enggak tahu saja. Tetapi dosa kita dibayar lunas, dia letakkan darahnya sendiri, dia letakkan nyawanya sendiri, dia menanggung hukuman yang harusnya kita alami. Makanya masuk ke Yehezkiel 34 ayat 16, tolong saya dibantu lagi, Yehezkiel 34 ayat 16. Ayat 15 dulu deh, ayat 15. Oh, ada di PowerPoint. Ya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Kita baca ulang ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini. Siapa Bapak Ibu yang memenuhi ayat 16 ini? Bapak Ibu yang lagi terluka kah? Bapak Ibu lagi tersesatkah? Bahkan dikatakan kita yang kuat pun masih mendapatkan perlindungan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan saya. Tuhan senang saat kita bergantung sama Dia aja. Dia enggak katakan, semangat, lebih kuat lagi. Enggak, dia senang saat kita bergantung. Bahkan dia katakan yang kuat sekalipun dia lindungi. Ya, sebagaimana seharusnya. Makanya saya katakan, dia bukan hanya sekedar gembala yang tidak jahat, bukan. Dia adalah pribadi yang memenuhi standar penggembalaan. Yang hilang dia cari, yang tersesat dia bawa pulang, yang luka dia balut, yang sakit dia kuatkan, bahkan yang kuat sekalipun dia lindungi. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu katakan, Tuhan saya lelah sekali dengan kehidupan saya. Memang Bapak Ibu menjalani kehidupan itu sangat melelahkan, tapi kita punya gembala yang suka kalau kita bergantung kepada Dia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangankan meninggalkan, hilang kita pun dia cari. Dia adalah seorang gembala yang meninggalkan 99 untuk satu domba yang bodoh, sesat dan celah. Dia katakan apa? Karena dia kenal. Dia kenal Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Dia kenal Ibu Roslin. Ya. Dia kenal Pak Modi. Dia kenal kita semua. Dia kenal Bapak Hajunjung. Dia kenal engkau nama lepas nama lepas nama. Dan kalau kita hilang, dia cari. Ya, kita baca ayat 14, 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sebagaimana begitu harmonisnya dia dengan Sang Bapa. Dia juga mengasihi kita.
sebagaimana dia mengasihi Bapaknya sendiri. Dia mengenal engkau Bapak Ibu, nama lepas nama. Mungkin banyak orang yang menjanjikan engkau banyak hal. Oh ya Pak, nanti saya siapkan proyeknya ya. Saya siapkan, kalau saya menang saya siapkan proyek, saya siapkan jabatan. Kalau udah naik, belum tentu Bapak Ibu diingat. Tapi Tuhan Allah semesta alam, dia tahu nama lepas nama. Ya. Hari-hari ini dunia mengajarkan kita harus kuat sendiri bahwa tidak ada orang yang mengasihi kita. Tetapi kekristenan berbicara ada seorang gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi kita. Bukan hanya di ranah bangsa Israel, Tuhan melanjutkan gini, ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Perhatikan Bapak Ibu, konteksnya Tuhan Yesus saat itu masih di tengah bangsa Israel. Di tengah orang-orang Yahudi. Di tengah sinagog. Di tengah orang-orang yang beragama Yahudi. Tapi dia katakan bukan di sini saja domba saya. Domba-domba itu, kita lanjutkan, harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itulah engkau dan saya. Apa yang dijanjikan kepada bangsa Israel baik di perjanjian lama, janji yang sama juga engkau terima. Bukan hanya di sini saja kata Tuhan. Di luar juga akan kutuntun. Tuntunannya dengan apa? Dengan suaraku. Sehingga Yohanes 20 minggu lalu katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bukan berbahagialah mereka yang tidak percaya namun melihat ya. Itulah bangsa Israel. Tidak percaya tapi lihat, tapi mereka tidak percaya. Tapi Tuhan katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat Yohanes, saya ingatkan lagi Yohanes 20 ayat 31. Yang ayat minggu lalu. Ya, yang menjadi dasar semua ini. Yang menjadi dasar bahwa Kristus adalah gembala yang baik. Tolong multimedia. Yohanes 20 ayat 31. Kita baca ya. Dengan lantang, dengan iman. Ya, yang Bapak Ibu butuhkan hari ini adalah suara sang gembala. 1, 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana kita percaya? Yang tercantum di sini Bapak Ibu. Saya tanya lagi kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dengar hari-hari ini? Bapak Ibu ingin memperoleh hidup? Semua orang di luar sana ingin memperoleh hidup. Tetapi Rasul Yohanes menuliskan apa? Kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam siapa? Dalam nama Yesus. Kita semua di sini mengejar kehidupan. Di sini semua Bapak Ibu enggak ada yang ingin cepat mati. Tetapi Alkitab berkata kita memperoleh hidup hanya dalam nama Yesus. Tolong kembali lagi ke PowerPoint teman-teman, terima kasih. Bapa ngasihi aku kata Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jumat Agung dan Paskah, dia kasih nyawanya, dia berotoritas atas nyawanya, dia berikan nyawanya dan dia berhak untuk mengambil lagi. Bapak Ibu yang terkasih, saya renungkan ini ya, saya betul-betul merenungkan kisah Jumat Agung dan Paskah. Saya membayangkan mulutnya tidak terbuka sedikit pun, mulutnya keluh selama dia disiksa. Saya kira Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nonton drama Paskah, biasanya ada dramatisir ya, bukan dramatisir artinya ya itu baik, drama Paskah itu baik, drama Jumat Agung itu baik. Tetapi biasanya yang berlaku sebagai Yesus, biasanya kalau waktu dipukul, gitu kan, ada suara teriakan,
Ternyata Bapak Ibu setelah dipelajari, kalau berteriak berarti itu adalah trik psikologi untuk mengurangi rasa sakit. Jadi kalau kita kejepit pintu, kalau kita teriak gitu, itu mengurangi secara psikologi rasa sakitnya. Tetapi waktu dikatakan dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya sekalipun, artinya apa? Kalau Kristus berteriak, berarti ada rasa sakit yang gak dia tanggung, dia kurangi. Oleh karena itu dia tutup mulutnya, semua rasa sakit itu dia terima. Ya, dia tidak membuka mulutnya sekalipun. Makanya hanya 7 perkataan Tuhan yang kita bahas di Jumat Agung saat dia di atas kayu salib. Selebihnya dia tidak membuka mulutnya. Waktu dia di sidang, dia tidak terlalu tidak terlalu banyak membuka mulut. Saat Pilatus berkata, apakah kamu adalah raja? Dia katakan kamu sendiri yang menyatakannya. Ya. Jadi dia tidak membuka mulutnya supaya rasa sakit Bapak Ibu semua. Tadi di ayat yang ini. Supaya kita yang tersesat dia bawa pulang, supaya yang terluka akan dibalutnya, supaya yang sakit dia kuatkan. Jadi dia menyerap semua rasa sakit yang dia terima. Dia hanya membuka mulutnya di atas kayu salib dengan 7 perkataannya. Ya, dia menerima, dengan sempurna dia menerima rasa sakit kita. Menerima semua kelemahan kita. Dan dia sendiri dikatakan yang berkuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Makanya dia katakan, ya Allah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi di mana dia mau nyerahkan nyawanya, di situ dia kasih. Dan dia berkuasa juga untuk mengambilnya di hari Minggu yang kita rayakan di dalam hari raya Paskah. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kayu salib bukan kecelakaan, tapi itu intensinya. Memang dia bertujuan, dia bertindak untuk melakukan dan menyerahkan, meletakkan nyawanya sendiri. Untuk engkau dan saya. Inilah yang membedakan Yesus daripada gembala lain, gembala upahan atau bahkan perampok maupun pembinasa. Tetapi dia juga berkuasa membangkitkan, mengambilnya kembali, bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Dan dia berkuasa memimpin kita selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita baca 1 Petrus, terbaca enggak Bapak Ibu? Terbaca ya? 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Kita baca bersama-sama dengan iman. Ya, saya katakan lagi Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ini yang Bapak Ibu perlu dengar. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Kamu dulu sesat Bapak Ibu, tapi sekarang kamu sudah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Siapa? Itu yang di Yehezkiel tadi. Yang luka dia obati, yang kuat pun dia lindungi. Ya, Bapak Ibu yang hari-hari ini berbeban, letih, lesu, berbeban berat. Kristus memberikan kelegaan ini Bapak Ibu. Dia sudah memanggil engkau pulang.
Engkau sudah melalui Kristus. Kristuslah sang pintu, Kristuslah gembala yang baik. Ya, jadi hari-hari ini mari kita terus renungi pengorbanannya, kebangkitannya. Salah satu pesan yang penting Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Apakah pergumulan kita nyata? Tetap nyata. Tetapi untuk itulah kamu dipanggil. Di ayat 21, Kristus sudah menderita bagimu. Kalaupun kita harus hidup di dalam penderitaan di tengah dunia ini, kita tahu bahwa kita berjalannya bersama si gembala. Ya, kamu mengikuti jejaknya. Saat gembalanya keluar, kita domba-domba ikut keluar. Saat gembalanya masuk, kita ikut, domba-domba ikut masuk. Tapi tadi, kita hobi, kita suka dengar si pembunuh, pembinasa, si perampok. Tapi Kristus hari ini kepada dok 4 dengan sabar memanggil lagi, katakan, akulah gembala yang baik. Kamu butuh saya. Dan saya mencari kamu. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Yohanes 15. Ya. Oleh karena itu, kembali lagi dan selalu diingatkan kembali Bapak Ibu. Kristus mencari yang lelah dan terhilang. Yeskiel tadi. Ya. Dia adalah gembala yang tahu domba lepas domba lepas domba. Kita sudah dengar bahwa ternyata kita itu dulu sesat seperti domba. Tapi gembala yang baik tadi, dia cari kita. Dan bahkan meletakkan nyawanya sendiri. Dia yang mencari kita, bukan kita yang mencari dia. Oleh bilur-bilurnya Bapak Ibu kita sudah disembuhkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari-hari ini merasakan kelelahan yang luar biasa, Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Yang membawa kamu ke padang, yang membawa engkau kepada air yang tenang. Sekalipun di tengah lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, karena ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Ya. Dia bukan hanya mencari yang lelah dan terhilang, dia bahkan menyembuhkan setiap dosa dan rasa malu kita. Bahkan anak-anak muda, apalagi poin ketiga nih, anak-anak muda suka kehilangan identitas. Untuk apa aku hidup ya? Tetapi Kristus berkata, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, kata Kristus. Dan Kristus juga berkuasa untuk memberi nyawanya dan juga mengambil lagi nyawanya. Jadi enggak ada lagi ketakutan dan maut. Mari Bapak Ibu, mungkin di sini ada orang tua atau anak-anak muda yang ketakutan akan masa depan, takut akan kematian, takut akan pergumulan. Percayalah, Kristus berkata tadi di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 apa? Mari kita tolong saya dibantu lagi teman-teman pelayan multimedia. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. 28 kita baca 1, 2, 3 dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Makanya kalau Bapak Ibu lihat lukisan-lukisan masa lalu itu Yesus tuh gendong dombanya kan. Gak ada yang bisa merebut kita dari kasih Tuhan. Pergumulankah, tantangankah, permasalahankah, sakit penyakitkah, ketakutankah, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan katakan ini, di ayat 28, mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Bahkan mereka tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa merebut kita dari kasih Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kembali lagi ke PowerPoint. Makanya hari ini, Bapak-bapak gereja kasih nama minggu ini.
Misericordias Domini plena et cetera. Jadi dikatakan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kenapa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan? Karena dulu kita sesat seperti domba. Tapi sekarang kita sudah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan gak dia simpan-simpan di surga. Kasih Tuhan gak dia simpan di dalam suatu kotak yang kecil, dia kunci di surga sana. Tetapi justru bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kutipan dari Mazmur, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu gak perlu cari gembala lain. Bapak Ibu gak perlu mendengar suara lain. Oke, dunia kita boleh berisik, tetapi seperti anak saya tadi, walaupun berisik, banyak orang berlalu lalang di Gramedia, dia tahu mamanya ada di mana. Dunia boleh berisik, tapi kita kenal siapa gembala kita. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apakah peperangankah? Ekonomi yang goyangkah? Oligarkikah? Apapun itu, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saya undang para pelayan maju ke depan. Ya, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang hari-hari ini kehilangan, rasanya saya kok kehilangan kasih Tuhan. Saya kok rasanya enggak lihat tangan Tuhan di mana. Tuhan berkata, aku kenal domba-dombaku. Dia tahu nama lepas nama, dia tahu pergumulan lepas pergumulan Bapak Ibu. Minta kekuatan yang datangnya hanya daripada Tuhan. Oleh karena itulah dia mencari murid-muridnya. Dia mencari Petrus yang udah jadi nelayan lagi sama 40 hari. Dia cari murid-muridnya. Dia cari setiap kita yang terhilang. Selama 40 hari ini, bukan tidak ada tujuannya, dia masih 40 hari berjalan di tengah-tengah antara manusia. Ada pertanyaan begini, Tuhan Yesus sudah bangkit, kenapa dia nggak ditangkap lagi sama mahkamah? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jawabannya gini Bapak Ibu, karena detik itu juga mahkamah agama itu mengatakan bahwa Yesus mayatnya dicuri. Ya. Jadi kalau mereka memerintahkan pasukan untuk menangkap Yesus, nanti para orang masyarakat ya di masa itu akan berkata, berarti kamu bohong dong, berarti Yesus beneran bangkit dong. Jadi selama 40 hari memang tidak ada lagi penangkapan. Ada perintah untuk tangkap Yesus, enggak. Karena dusta mahkamah agama katakan Yesus mayatnya dicuri. Tetapi selama 40 hari itu Yesus menunjukkan bahwa dia benar-benar mati dan dia benar-benar bangkit. Dia persiapkan para murid. Selama 40 hari dia tampakkan dirinya. Dia membuka pikiran mereka. Dia menguatkan imannya. Mereka mencari orang-orang yang hilang. Dia mencari orang-orang yang hilang. Setelah 40 hari dia naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Mari Bapak Ibu pribadi lepas pribadi yang hari-hari ini bergumul untuk anak, yang hari-hari ini bergumul untuk suami istri, untuk rumah tangga, yang hari-hari ini bergumul untuk pribadimu, kau yang hari-hari ini terhilang, kau yang hari-hari ini merasakan begitu berisik dunia ini, bahkan engkau ternyata selama ini mendengar orang-orang yang membinasakan imanmu, orang-orang yang membuat engkau terhilang. Mari bicara kepada Sang Gembala Agung, Sang Gembala yang baik, yang memperhatikan setiap nama kita, pergumulan kita. Bapa, hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Dengan nama mereka masing-masing, hamba tahu Engkau mengetahui nama mereka. Hamba tahu Engkau mengetahui setiap pergumulan mereka. Engkau mengetahui nama lepas nama karena Engkaulah gembala yang baik. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menunjukkan kasih-Mu bagi mereka di dalam hari-hari mereka yang gelap. Di hari-hari mereka yang kelam,